Dan tidaklah ujian yang Allah turunkan kepada kita untuk mengajab kita kepada orang soleh. Setiap ujian yang diberikan, Allah bermaksud akan menambahkan kemuliaan, mengangkat derajatnya kepada ahli maksiat. Setiap ujian boleh jadi sebagai azab atau sebagai jalan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu sunnah bagi kita dalam satu hari menyampaikan keluh kesah ini kepada Allah Azza wa Jalla. Satu perintah, 3 paket. Perintah pertama, nahmaduhu, segala puji kehadapan Allah. Kalau dapat nikmat kita memuji, mudah Pak. Mudah tak Bu? Bu, dapat nikmat kita ucapkan alhamdulillah. Anak lulus pegawai, alhamdulillah. Masya Allah, uang yang ditunggu-tunggu berlama-lama, bertahun-tahun tidak keluar, tiba-tiba dapat informasi mau cair, alhamdulillah. Normal, dapat nikmat ucapkan alhamdulillah. Tapi yang luar biasa ketika diuji, lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Ini manusia langka. Jujur jawab ya Pak. Pak, jujur. Misalkan Bapak naik sepeda motor, ada lubang, buru-buru brak jatuh, koyaklah lutut di sini sikit. Siapa yang berani mengucapkan alhamdulillah? Tunjuk tangan. Nak nengok aku mukanya. Ada? Tak sesuai dengan kaji namanya tu. Kalau Ustaz macam mana? Kadang lupa Pak. Kadang lupa mengucapkan alhamdulillah, tapi kita asyik menyalahkan orang lain. Jatuh naik Honda Pak sendiri, jatuh tunggal, tak laju, tapi lubang tu dalam, brak jatuh. Alhamdulillah. Aku mau nengok mukanya, tak ada. Siapa yang pertama kali Bapak dan Ibu sebut? Siapa? Jujur kawan. Kita cerita kejujuran sekarang. Harganya mahal Pak. Apalagi nak dekat-dekat tanggal 20. Mahal kejujuran tu. Mahal. Mahal betul. Siapa yang Bapak sebut pertama Bu? Siapa? Tak ya Allah. Celaka wali kota ni. Jalan depan rumah awak, lubang dekat rumah awak, Honda awak yang jatuh, tak pasal pula wali kota. Celaka. Ada hisab tersendiri. Tak selesai wali kota, memang tak betul gubernur semalam tu. Lah. Tak selesai gubernur, patutlah presidennya macam tu. Lah. Anda yang jatuh 3 dosa ribah. 3 dosa yang Pak Wali Kota tak tahu jalan rumah depan rumah Bapak ada lubang, dia tak tahu Pak. Apalagi Pak Gubernur, apalagi tu presiden yang non jauh di sana. Tuhan, kita banyak memonten orang lain daripada bertanya pada diri kita. Hanya orang yang berilmu dan dibangun di atas iman, dia bisa membaca lubang dia jatuh, lalu Allah berikan ilham kepadanya dan berkata, ini saatnya pahala. Jatuh alhamdulillah, sakit ya Rob, sakit. Kenapa kau jatuhkan aku di lubang dekat rumahku? Pas rumah Pak RT pula. Memanglah Pak RT ini. Ada Pak RT sini? Ada. Ya Allah, ada lubang tak Pak RT? Pak RT, kalau depan rumah Pak RT ada lubang, tiap hari orang lewat menyumpahi Pak RT. Dan satu lagi yang disumpah. Maaf ya Pak, maaf ya, satu lagi yang disumpah. Apa dia? Polisi tidur. Maaf, tidur aja menyusahkan orang, apalagi
Astagfirullah. Tidur Pak. Jujur, jawab. Jujur. Setiap hari Bapak lewat depan rumah Bapak, yang mungkin depan rumah Pak RW atau depan rumah Pak RT, ada polisi tidur. Mengucapkan alhamdulillah atau mengutuk? Jujur Pak. Kalau mengutuk, Bapak sendiri mengutuk, maka orang lain pun mengutuk. Hari ini ada 100 sepeda motor lewat depan rumah Bapak, dan dia mengutuk terus. Kira-kira panjang umur atau pendek umur Pak RT itu? Siap-siaplah. Tuhan, pahala belum tentu dicatat oleh Raqib. Dosa. Kenapa pula pakai polisi tidur? Bahaya polisi tidur tuh Pak. Tidur aja bahaya, apalagi tegak berdiri. La ilaha illallah. Tuhan, subhanallah. Satu-satunya negara, satu-satunya pola hidup masyarakat, satu-satunya peradaban di muka bumi Allah ini, setelah jalannya bagus, dirusak dengan polisi tidur, adalah Indonesiaku dan Indonesiamu. Saya separuh Pak. Mak saya separuh Malaysia. Bapak saya Jawa dari Demak. Jadi saya, orang seberang kata, hub Malaysia, hub Indonesia, hub Garuda, hub Harimau Malaya. Kalau masih aman-aman, saya tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Tapi tak aman, sayonara. Balik aku negeri mak aku Pak. Tuhan, coba perhatikan baik-baik. Kenapa persoalan KTBLC ini, kita bahas? Jangan cerita tafsir macam-macam, payah menerapkan Pak. Kita bahas yang seharian kita, yang mungkin kita bisa merubah attitude dan aptitude kita. Islam itu bukan cerita solat 5 waktu Bung. Islam itu solat ulang-alik ke masjid, semua orang pandai. Islam itu kalau cerita berbuat baik, amal soleh, bulan hari Senin, Kamis puasa, Ayamul Bid, saudara puasa baca Quran, somebody can be do it. Somebody. Itu bahasa Jawa kampung saya Pak. Setiap orang bisa. Dan ibadah amal soleh yang kita lakukan ifradi itu punya konten sendiri, dicatat oleh Raqib, nilainya di depan Allah sendiri. Ada ibadah dan amal soleh yang lebih besar dari ibadah ifradi. Kesolehan ifradi, kesolehan pribadi, sholat 5 waktu, menjaga keburukan, baik, bagus, itu disebut soleh. Semua kebaikan yang bersifat pribadi, taat atas anjuran Allah, melaksanakan ibadah, dia disebut orang baik. Orang baik dalam istilah agama disebut soleh. Dapat pahala, haji, umroh, kurban, puasa, baca Quran, zikir, istighfar, dapat pahala. Ini disebut ibadah ifradi. Orang yang melaksanakannya dia disebut soleh, solehat, perempuan. Dapat konten, dapat. Berapa kontennya? Solat berjamaah 25 atau 27. Zikir setelah solat dapat keutamaan. Subhanallah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah, ada dalilnya. Bacaan ayat kursi setiap solat ada dalilnya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca zikir, siapa yang membaca ayat kursi setelah solat, tidak ada batas antara dirinya dengan surga kecuali kematian. Semua amal soleh ifradi punya konten, punya derajat, punya nilai. Tapi ada satu amal, satu kesolehan yang bobot dan nilainya tak ada batas. Kesolehan pribadi, amal soleh pribadi atau amal ibadah ifradi, kontennya jelas. Salat rawatib 12 rakaat, 4 rakaat waktu zuhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, 2 rakaat qabla al-fajar. Siapa yang lakukan 1 hari 1 malam 12 rakaat, bunya lahu kisran fil jannah. Aku bangunkan sebuah istana indah. Ada kontennya. 12 rakaat salat rawatib, dibangunkan istana indah di surga. Itu ifradi. Tapi ada amal soleh yang bobotnya besar.
Bukan kesolehan pribadi, tapi kesolehan sosial. Soleh sosial nilainya besar. Mana yang soleh sosial Ustaz? Tadi terjatuh. Begitu terjatuh di lubang, brek, alhamdulillah ya Rabb. Berapa banyak jangan-jangan orang yang terjatuh. Kalau Allah berikan ilmu, Allah berikan paham, Allah berikan sunnah dalam otak dan hatinya, Allah tunjukkan dia kebaikan, ketika dia jatuh hari itu robek pakaiannya, luka lututnya, dia terduduk di situ dan dia lihat lubang. Jangan-jangan sudah puluhan orang yang jatuh sama dengan saya. Inilah saatnya untuk saya beribadah dengan ibadah kesolehan sosial. Beli semen 2 kilo Pak, berapa sen lah. Pasir 1 ember, berapa rupiah lah Pak. La ilaha illallah. Semua barang-barang itu tambah air, lebih mahal rokok Ji Samsu kawan. Woi, berapa rokok Ji Samsu bang? 20.000. Betul? Sekali hisap 1 hari. Kalau tak stres 3 bungkus. Kalau stres sampai 6 bungkus. Betul Pak, orang stres itu tak berhenti merokok. Kalau dia perokok, asap, duitnya dibakar. Siapa menang nih? Kalau menang sana aku tak dapat proyek. Menang situ, sini tak menang, bahaya juga. Aku harus pakai 2 kaki nih. Nah 3-3 lah Pak. 3-3. Kanan kiri oke. Tuan, tak sampai sebungkus rokok Ji Samsu. Ambil semen, ambil pasir, buat dalam ember. Tek 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 tek. Ngapa bang? Aku nak ngecor jalan. Lah pindah abang di dinas PU. Bininya pula suka menyeletuk. Oke. Itu amal sosial tuan. Itu ibadah sosial. Nilainya, bobotnya berbeda dengan ibadah ifradi. Itu kesolehan sosial. Bawa 1 ember. Di tempat yang jatuh tadi siram. Tutup dengan tangan anda sendiri, dengan uang anda sendiri. Allah lihat itu sebagai kesolehan sosial. Sampai mati, sampai jalan itu ditutup sampai hari kiamat, dia terus mengalir setiap hari. Jangan-jangan solat kita tak dihitung. Jangan-jangan haji, ibadah umrah kita kena bangga, tak ditengok oleh Allah. Jangan-jangan kurban kita kena pamer setiap tahun kurban. Jangan-jangan ibadah ifradi kita ditutup. Tapi ada satu ibadah, ibadah sosial, panjang terus, dia menjadi sedekah jariah. Kenapa kita tak pandai menggunakan jalan kebaikan ini? Kalau itu tak payah puji Pak. Tapi ada Pak Ustaz, dulu jalan Pari Indah 6 bulan yang lalu seperti apa? Kawan, la ilaha illallah. Elak sini lubang situ, elak situ berdegup sini, pindah Allah, habislah sepanjang jalan Pari Indah. Sekarang tak mulus Pak, berdelau kata orang Melayu. Berdelau. Allahu Akbar. Sambil pejam pun takkan masuk lubang. Masya Allah, luar biasa. Tapi banyak yang ngaku, saya, Ambo, Den, tengok jalan Pari Indah 6 bulan yang lalu macam mana? Macam mana 6 bulan yang lalu? Apa begini? Baru aku PLT. Mantap begitu. Aku. Orang pun, ya betul. Orang yang balul begitu. Jangan teruskan Pak, ini bahaya. Masalahnya direkam. Tuan-tuan yang dimakan Allah. Siapa yang suka bilang aku? Fir'aun. Betul Pak. Ana rabbukumul a'la Musa. Musa, aku Tuhanmu yang agung. Kata Musa, Tuhanku yang menguasai segenap makhluknya, bisa menghidupkan dan mematikan. Aku pun bisa menghidupkan dan mematikan Musa. Panggil 2 orang. Musa, aku akan hidupkan seorang ini.
Pergi kau dari depanku. Kalau tidak kau mati. Orang ini pun pergi. Lihat, aku menghidupkan si fulan. Aku akan mati kalau pancung. Mati. Di tanganku ada kehidupan dan di tanganku ada kematian, kata Fir'aun. Ya. Aku. Ketika Allah benamkan di Laut Merah. Tengok tentaranya. Dah mati semua. Hulu balangnya, pasukannya, yang mengawalnya mati, tinggal dia sendiri tercungap-cungap di air. Maaf saya gunakan bahasa Bengkalis. Paham tercungap-cungap? Kalau macam turbin PLTA Kota Panjang lah. Kalau debit airnya sikit, supply yang memutar turbin kurang, listrik defisit. Akibatnya pemadaman. Betul? Kalau airnya sedikit. Kalaulah sekitar ombak, sekitar pangkalan hujan lebat terus dari Sumbar Payakumbuh lebat terus dikirim air terlalu banyak. Kalau sedikit defisit. Kalau terlalu banyak turbinnya tercungap-cungap. Harus dilepas airnya kan? Mati lampu juga Pak. Jadi tak betul listrik kita nih. Kurang air mati lampu, banyak air mati lampu. Banyak air banjir. Dilepas air, habislah. Mulai dari Kampar sampai Teratak Buluh, sampai Lubuk Siam, sampai Buluh Cino. Habis. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Mari kita belajar perkara penting. Yakni kesolehan sosial. Kesolehan sosial. Ibadahnya kecil. Tak dikenal manusia kadang. Tetapi pahalanya besar. Karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita pahami dengan baik. Kita pahami dengan ilmu. Kalau hanya soleh pribadi, dia soleh Pak. Tapi ibadah yang kita lakukan atas kesolehan sosial. Orang soleh banyak kawan. Karena dia baik. Dia baik Pak. Orang soleh banyak kawan. Disayang. Tak hadir merasa kehilangan orang. Kenapa? Karena dia orang baik. Tapi ada hal yang lebih hebat dari sekedar soleh. Ya, orang baik dalam agama kita disebut soleh. Kalau tak datang, dicari. Mana Pak siapa tu? Kenapa? Dia orang baik. Pergi jajan, pergi sarapan, pergi ngopi, lupa bawa dompet. Kira-kira dibayarkan tak? Pak? Dibayarkan tak? Bukan cedek dia, memang lupa betul Bu. Dibayarkan. Alamak, dompet aku tinggal. Oh, aku bayar. Karena dia orang baik, soleh. Tapi coba lihat, kalau bapak ibu memiliki kesolehan sosial, orang baik yang mengajak kebaikan, orang baik beribadah sendiri, orang tidak gubris. Tapi orang baik yang mengajak orang untuk berbuat baik, menegah orang untuk melakukan kemungkaran. Dia tak disayangi sahabat. Dia dimusuhi kawan. Orang baik disayangi kawan. Orang baik yang mengajak kebaikan dimusuhi kawan. Lihat bedanya. Depan rumah Pak RT ada lubang. Datang bapak jauh, bapak 3 kilo rumah bapak dari situ. Bawa ember, semen depan rumah Pak RT. Kira-kira apa kata Pak RT? Oi, apa kata Pak RW? Tengok Pak Haji Sianu tu. Apa? Mungkin nak calon jadi RW dia gak?
kita ingin belajar melakukan kebaikan. Kita ingin belajar beramal soleh sosial. Tiba-tiba dia bilang, belum, baru dilantik Pak RW kita. Tunggu 4 tahun lagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang baik yang mengajak kebaikan selalu dimusuhi kawan. Orang baik yang beribadah beramal sendiri untuk dirinya, dia disayang teman. Ibadah amal soleh, orang baik yang mengajak kebaikan, bobotnya tinggi. Ibadahnya paripurna. Inilah bahagian pertama dari cara Allah menjaga diri kita. Cara Allah menjaga diri kita. Saya nukilkan hadis menarik, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Abbas di belakang. Abbas naik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas sambil menasihatinya. Saya nukilkan hadisnya biar matanya sempurna kita baca. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Hadis dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Abdullah bin Abbas. Kenapa anhuma? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Siti tur ke Taif, sebelum begitu bus parkir, sebelum masuk ke masjid Abdullah bin Abbas, ada gerbang besar tulisannya. Betul? Di gerbang besar itu ditulis bab Madinatul Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Gerbang pintu kota Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Yang dimaksud meridhoi keduanya adalah meridhoi Abdullah dan meridhoi Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi. Paman Nabi. Dia tinggal di Mekah. Dia menyembunyikan keislamannya karena takut dilecehkan oleh pemuka Quraisy. Kapan dia menyatakan Islam? Ketika peristiwa Nabi Fatuhul Mekah. Nabi pergi haji dengan 10.000 kaum muslimin. Abbas bin Abdul Muttalib berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Dalam perjalanan jumpa dengan Rasulullah SAW. Berpelukanlah antara paman dan ponakan, saling merindui. Dan kemudian tak jadi dia ke Madinah, ikut Nabi SAW balik ke Mekah. Inilah peristiwa Islamnya Abbas bin Abdul Muttalib. Tetapi anaknya Abdullah telah lama mengikuti Nabi SAW. Abdullah telah mengikuti lama Nabi SAW. Abdullah mulai remaja. Siapa Abdullah? Ini panjang ceritanya. Nanti saya akan nukilkan hadis kedua, InsyaAllah, di atas peristiwa yang paling dahsyat yang terjadi di lingkungan kita, kemudian yang ditulis oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Suhbatul Iman. Sebuah dialog yang spektakuler antara Al-Faruq dengan ahli ilmu Abdullah bin Abbas. Kita nukilkan hadis pertama. An Abi Abbas, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu khalapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya satu ketika dibonceng oleh Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala,
Nabi berkata, ya gulam, hai anak laki-laki. Berarti posisi Abdullah bin Abbas itu anak-anak. Anak-anak Pak. Ya gulam, inni u'allamaka kalimatan. Lihat. Kata Nabi SAW, wahai anak muda, wahai pemuda, aku akan mengajarkan kepadamu kalimatan. Aku akan mengajarkan kepadamu sebuah kalimat, sebuah perkataan. Aku akan mengajarkan kepadamu kalimatan, sebuah kalimat. Ihfazillah yahfaduk. Lihat kalimatnya. Ihfazillah yahfaduka. Ihfaz, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau dalam hidup kita terkadang kita murung. Terkadang kita murung. Datang ujian silih berganti. Datang ujian. Planning yang kita buat gagal. Bukan hanya sekedar gagal, tapi Allah datangkan ujian. Kalaulah tidak dengan ilmu, kalaulah tidak dengan kesolehan sosial, maaf ya, kalau dengan kesolehan pribadi saja, tak ditumbuh kembangkan kesolehan sosial, Anda akan kufur kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan sakit. Kalaulah Ayub hanya dengan kesolehan pribadinya, maka sudah hancurlah kesolehannya. Saya tunjukkan satu nama. Kalau saya sebut nama ini contoh lazim yang selalu 1 bulan ini terus saya dengungkan. Saya sebut satu nama. Pasti Bapak tahu. Mari kita belajar satu nama ini dari dulu soleh sampai melakukan perkara yang taleh dan Allah benamkannya. Orang ini namanya Qarun. Ibu kenal Qarun? Kenal tak Qarun? Tak kenal. Kenapa meletup-letup nih? Kenapa tak kenal Qarun? Kenal Ustaz. Qarun orang yang bakhil Ustaz. Ya, orang yang bakhil, betul. Tapi mari kita tanya, mari kita pelajari siapa Qarun. Saya tanya ke ibu, Qarun tergolong orang yang soleh atau tidak? Sebelum dia kaya, soleh atau tidak? Soleh, soleh. Tetapi miskin. Soleh, tetapi miskin. Qarun sukses diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Dengan kemiskinan dahsyat Qarun. Bahkan kainnya satu berganti dengan istri untuk ibadah, untuk sholat. Dia sukses. Tapi Qarun tak sukses ketika diuji dengan kekayaan. Ada orang sukses ketika diuji dalam keadaan miskin, kekurangan. Allah memang suka kalau Anda merengek kepada Allah. Sebab itu Allah berikan jatah harta hanya sekedar untuk Anda hidup. Agar Anda merengek-rengek kepada Allah. Itu cara Allah menjaga cintanya kepada Anda. Qarun diuji dengan kekurangan dan kemiskinan, dia tetap pada kesolehan. Tapi setiap hari jumpa kepada Musa. Ya Musa, doakan aku biar kaya. Musa tak peduli. Asal jumpa Musa, coba lihat. Coba lihat sampai satu ketika Allah takdirkan Musa mendoakan Qarun. Dan Qarun berubah menjadi kaya raya. Setelah kaya, datang Bani Israel. Kaumnya, keluarganya. Qarun,
Kau kan dah kaya, tolonglah bantu orang-orang Israel, Bani Israel yang miskin, saudara yang miskin. Qarun tidak membantunya. Allah benamkan Qarun dan hartanya. Allah benamkan Qarun dan hartanya sampai berserakan hartanya. Kalau ada orang gali parit, gali sumur, gali tapak rumah pondasi sekitar Masjid Firdaus ni, jumpa cawan tembaga kuningan. Harta apa namanya, Pak? Harta apa, Bu? Kapan pula Qarun sampai dekat Masjid Firdaus ni? Kita sebut harta Qarun, itu entah punya siapa. Kita sebut harta Qarun. Qarun, Pak, ketika diminta, dia Bani Israel. Ketika Bani Israel keluarganya datang kepada Qarun, tolonglah Qarun, bagilah hartamu untuk kami berniaga agar kami bisa sejahtera seperti dirimu. Qarun berkata, dan perkataan Qarun ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 78. Tolong catat itu, baca Al-Qasas 78. Oke, siapa saja ketika diminta bantuan lalu perkataannya persis dengan Al-Qasas 78 itu, dia Qarun akhir zaman. Hati-hati. Qala, Qarun berkata, innama utituhu. Aku bisa hebat begini, bisa kaya, bisa terkenal, bisa jadi cukong, bisa jadi miliuner, bisa jadi, kalau mau pilkada penyandang dana itu apa namanya, Pak? Sponsor. Sengaja Pak pura-pura tak tahu, ternyata ada juga sponsor di sini. Tim sukses sponsor, dia jadi Qarun sponsor. Sponsornya siapa? Dua orang, Pak. Kawan cukong, kawan miliuner itu dua orang. Satu teknokrat, para akademisi, otaknya encer, tapi duit tidak ada. Insinyur ketika itu, ahli teknik sipil ketika itu, mungkin lebih hebat Haman daripada AutoCAD sekarang. Kalau yang teknik sipil tahulah AutoCAD. Cucuk aja besi itu sudah tahu berapa takaran pasir semen, berapa puluh tahun kekuatannya. Teknologi sekarang. Haman tak belajar AutoCAD, tapi dapat bangunan, tapi tak ada duit. Siapa cukongnya? Qarun. Terus Haman, kita kan udah berkawan nih. Aku biayai proyek antum. Terus macam mana balikkan duit aku? Tenang, kawan. Satu lagi siapa? Siapa satu lagi kawannya? Firaun, Bu. Firaun tak? Pasti tiga tuh. Satu cukong, tukang bayar. Satu profesional. Kedua penguasa. Aku yang bayar. Kau mau gunung mana, Qarun? Nak kau buat emas? Tuh, gunung sana. Bos, ambillah, suka hati kau. Maka dalam istilah Melayu pesisir, setali tiga uang. Paham? Pinter orang-orang pesisir Melayu nih, Pak. Buat istilah yang halus, tapi itu menusuk jantung. Memanglah setali tiga uang. Maknanya konspirasi. Di zaman Firaun, sejarah berulang di zaman Anda, sahabatku. Maka benar kata ahli sejarah. Apa perkataannya? Anda tidak bisa ngelak. Sejarah selalu berulang. Versinya yang lain. Oke. Baik, Firaun. Tapi mari kita tanya siapa Firaun. Siapa Firaun? Firaun ini darah biru. Kenapa darah biru, Pak Ustaz? Ketika mati merah darahnya. Maknanya dia kalangan bangsawan. Sepupu kandung Musa alaihissalam, saudaranya Nabi Harun. Dia di kalangan keluarga terpandang, Pak, di zaman Bani Israel. Dia Bani Israel yang cerdas, alim, berilmu, dari kalangan darah biru.
Qarun menghafal kitab suci Taurat, kalau kita hafal Quran. Yang kelima, Qarun kalau baca Taurat, semua Bani Israel diam. Indahnya bacaan Qarun dan pahamnya Qarun terhadap setiap item, setiap ayat dari Taurat. Qarun alim, soleh, keluarga terpandang, darah biru, orang terhormat, alim, menghafal kitab suci Taurat, paling cerdas di kalangan Bani Israel, paling cerdas. Akan tetapi Qarun tidak memiliki kesolehan sosial. Semula dia memiliki kesolehan pribadi, tak diasah kesolehan sosial. Allah benar